Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, secara kebetulan juga kita bisa melihat bahwa dalam bacaan Injil hari ini adalah Injil yang seringkali dibacakan untuk peringatan orang yang sudah meninggal. Biasanya peringatan yang ke-40 atau yang ke-7 biasanya menggunakan bacaan yang seperti ini. Persis bacaan dari Matius bab 11 ini. Dan juga kebetulan warna liturgi kita adalah warna liturgi karena peringatan Santo Bonaventura, warna putih. Dan warna putih itu sebetulnya juga menandakan warna kemenangan akan istilahnya perlombaan, bukan perlombaan dalam arti seperti perlombaan di Olimpiade, tidak, tapi perlombaan dalam hidup, mencapai finish dalam kehidupan dan mendapatkan kemenangan. Santo Bonaventura bisa dikatakan santo, berarti mendapatkan kemenangan sebagai orang yang hidup. Sehingga pada waktu kematiannya, dia mengalami surga. Sedangkan kalau biasanya pada saat pemberkatan jenazah menggunakan warna ungu. Ungu berarti memperlihatkan kesedihan dari keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Jadi warna juga menyimpulkan sesuatu. Pada waktu saya ingat juga pada saat bapak saya meninggal pun, adik saya memilih secara khusus warna putih. Untuk perlihatkan bahwa pada waktu itu, pada saat bapak saya meninggal, sampai kepada finish terakhir. Dan membuat kami juga yang ditinggalkan bukan lagi kesedihan yang mendominasi diri, tetapi kebanggaan karena bisa mempersembahkan Bapak kepada Tuhan. Nah, di sana kita bisa melihat, saya kira ini bukan juga suatu kebetulan, tetapi sebagai suatu peringatan kepada kita bahwa akhir-akhir ini kita bisa melihat di media massa, medsos, dan juga koran-koran diberitakan ada banyak sekali berita-berita mengenai saudara kita yang dekat itu mendahului menghadap hadirat Tuhan karena masa pandemi ini. Seolah-olah berita di mana-mana memperlihatkan itu. Dan di situ bisa melihat bahwa kematian memang menjadi suatu kepastian dalam kehidupan manusia. Manusia tidak bisa memperpanjang satu hasta pun. Kalau Tuhan itu sudah memanggil, tidak akan bisa menambah 1 detik atau 1 menit pun. Tidak bisa. Karena kita hanya bisa untuk menyerahkan seluruhnya. Nah, memang kita bisa melihat bahwa keluarga yang ditinggalkan ada dalam keadaan duka. Nah, maka bacaan ini sebetulnya sangat penting untuk kita semua yang mendengarkan berita itu. Yakni datang kepada Tuhan. Karena kita merasa letih, lesu, berbeban berat. Saudara-saudara yang kita cintai ternyata harus menghadap hadirat Tuhan. Dan kita mohon kelegaan dari Tuhan sendiri. Supaya kita tetap bisa melanjutkan kehidupan ini dengan lebih mantap. Nah, Tuhan juga yang kita mohon untuk berikan kelegaan itu bukan lega dalam arti kita juga bebas. Tidak, tetapi kita
juga ingat akan sabda Tuhan. Dia mau tetap memberikan ku kepadaku supaya ringan beban Tuhan juga. Ku itu juga tetap menjadi semacam beban juga, tetapi beban yang enak. Karena kita tidak menyerahkan melulu kepada Tuhan supaya beban kita ini dipindahkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita dibantu oleh Tuhan Yesus sehingga kita bisa melangkah walaupun kita tetap mempunyai beban kehidupan di dunia ini. Setiap manusia tetap mempunyai beban dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan meringankan karena Tuhan membantu kita dalam kita mengangkat beban itu. Kita tidak dalam keadaan sendiri. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kita bisa melihat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita ini itu selalu ada suatu peristiwa-peristiwa yang membahagiakan. Walaupun memang ada peristiwa sedih karena ditinggal oleh saudara-saudara kita yang sudah menghadap hadirat Tuhan. Tetapi kita tetap bisa melihat ada peristiwa-peristiwa yang membanggakan, yang menggembirakan, dan yang membahagiakan. Setiap keluarga yang ditinggalkan pun juga akan bisa melihat bahwa bukan hanya kesedihan ini saja, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa bahagia bersama dengan orang-orang yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Paling tidak, kita bisa mengingat bahwa Tuhan ternyata kalau memanggil tujuannya adalah untuk membahagiakan. Nah, kalau saudara kita sakit dengan menghadapi kematian, berarti tampak bahwa Tuhan memanggil karena Tuhan cinta kepada orang itu sehingga Tuhan mengangkat semua penyakit penderitaannya. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, maka kita mengharapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ada perasaan yang kita bangun, yakni kita memang bersedih kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cintai untuk menghadap hadirat Tuhan, tetapi juga ada rasa bangga kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa di akhir kehidupannya, Tuhan mengangkat semua penderitaannya. Dan Tuhan mempunyai tujuan membahagiakan saudara kita di dalam keabadian bersama dengan Dia. Nah, kita yang ditinggalkan memang ada rasa sedih. Dan kesedihan itu adalah hal yang lumrah. Dan kita baru bisa melihat mutiara-mutiara yang indah dalam kehidupan saudara-saudara kita yang dipanggil itu kalau kita merenungkan kehidupan dari saudara kita yang meninggal itu. Seperti pada saat kita juga melihat bagaimana Bonaventura itu bisa disebut dengan santo. Karena selain kita melihat ada buah pikiran yang sungguh sangat-sangat cemerlang bagi gereja sehingga dia diangkat menjadi pujaga gereja. Tetapi juga dia memperlihatkan kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Dan juga hal yang luar biasa adalah banyak orang pada waktu itu setelah melihat Bonaventura meninggal, dia mohon supaya Bonaventura juga mendoakan dirinya dan ternyata doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Dengan menyebut nama Bonaventura dan Tuhan mengabulkannya. Dan akhirnya banyak mujizat melalui saudara kita Bonaventura itu sehingga dia disebut dengan santo. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Maka kita juga mempunyai harapan. Saudara kita yang dipanggil menghadap hadirat Tuhan, kita juga mempunyai suatu kesempatan di mana kita bisa nantinya kalau saudara kita bersatu dengan Tuhan memohon supaya kita pun juga didoakan. Karena orang yang sudah meninggal dekat dengan Tuhan, maka kedekatan dengan Tuhan itu juga bisa dipakai oleh saudara kita yang dipanggil menghadap hadirat Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang dicintai yang masih tertinggal di dunia ini. Maka kita pun juga setiap kali mendoakan orang yang sudah meninggal, kita harus memohon kepada Tuhan supaya orang yang meninggal ini diterima di hadapan Tuhan dan nantinya pada saat dia sudah bahagia bersama dengan Tuhan, nanti kita bisa mengharapkan doa-doanya supaya saudara kita ini bisa mendoakan kita yang masih berziarah. Sehingga
yang kita pasang dalam diri kita oleh Tuhan sendiri itu tidak membebani langkah kita menuju kehidupan yang nantinya juga menghadapi finish, akhir pertandingan kehidupan kita. Ya, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka sabda Tuhan ini sebetulnya adalah hiburan bagi diri kita. Tapi hiburan yang bukan hiburan murahan, tetapi hiburan yang menjanjikan bahwa hidup kita haruslah optimistik. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka marilah kita hening sejenak, kita mau mendoakan juga apa yang kita pikirkan. Kita mengingat saudara-saudari kita yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, dan kita juga mendoakan ujub-ujub pada pagi hari ini.